Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian negara maju dan negara berkembang sampai pada ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan materi tentang tahapan perkembangan suatu negara. Setiap negara mempunyai masing-masing perkembangan yang berbeda. Di sini menurut pendapat W.W. Rostow dalam karya bukunya berjudul State of Economic Growth merumuskan 5 tahapan perkembangan perekonomian sebuah negara. Yang pertama yaitu tahapan masyarakat tradisional. Yang kedua tahapan prakondisi lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahapan gerak menuju kematangan. Dan yang kelima, tahap tingkat konsumsi masa tinggi. Dari 5 tahapan itu, marilah kita bahas satu persatu bagaimana ciri dari masing-masing tahapan suatu negara tersebut. Yang pertama yaitu tahapan masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yang pertama, masyarakat pada umumnya belum produktif. Belum produktif dalam arti belum bisa memproduksi barang itu sendiri. 2. Teknik produksi yang digunakan masih bersifat tradisional atau primitif. Yang ketiga, sistem kerja bersifat turun-temurun. Sebagai contoh di sini misalnya nenek moyangnya dulu adalah bertani, maka anak turunnya juga sistem kerjanya bersifat bertani. Yang keempat, pertanian menjadi sumber mata pencaharian utama. Itulah ciri tahapan masyarakat tradisional. Yang kedua, ciri tahap prakondisi lepas landas. Yang pertama, masyarakat sedang menuju pada berbagai perubahan di segala bidang kehidupan. Yang kedua, sudah mulai menggunakan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, sistem ekonomi sudah mulai maju. Kalau tadi tradisional, di sini sudah ada perkembangan. Yang keempat, sumber mata pencaharian sudah beragam, tidak hanya bertani. Ada misalnya perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Sedangkan tahap suatu negara yang ketiga yaitu tahap lepas landas. Ciri-cirinya, 1. Sistem produksi terus mengalami perkembangan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Ketiga, penggunaan teknologi telah meluas ke segala bidang sektor kerja dan kehidupan. Dan yang keempat, pendapatan penduduk terus mengalami peningkatan karena di sini sistem perekonomiannya tidak hanya satu tetapi sudah ada beberapa bidang. Yang keempat, tahap gerak menuju kematangan. Ciri-cirinya, laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Tingginya penggunaan teknologi pada kehidupan masyarakat. Kalau tadi tradisional, di sini sudah bisa menggunakan tenaga komputer, misalnya listrik, tenaga mesin, dan sebagainya. Sebagian masyarakat bergerak di sektor industri. Sektor industri ini adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, makanya di sini hampir semua masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sedangkan tahap yang kelima yaitu tahap tingkat konsumsi massa tinggi. Ciri-cirinya, angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. Nah, yang kedua, tersedianya konsumsi bagi masyarakat atau rakyat yang semakin memadai. Kalau tadi produksi hanya satu macam, di sini sudah ada beberapa produksi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Hampir semua masyarakat bisa mengkonsumsinya. 3. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Nah, di sini sudah ada hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, itulah beberapa tahapan suatu negara dan di mana masing-masing tahapan itu, masing-masing tingkat tahapan terus mengalami perkembangan. Mudah-mudahan materi yang sedikit dan singkat ini bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.